Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis inilah yang akan kita bahas sekarang. Ada al-hadis, al-khabar, al-athar, dan hadis qudsi. Al-hadis secara bahasa bermakna yang baru, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, persetujuan, atau sifat. Ada dua sifat, yaitu sifat jasmani dan sifat akhlak. Al-khabar semana dengan al-hadis, maka definisinya sama dengan definisi al-hadis. Ada yang berpendapat bahwa khabar adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada selainnya. Berdasarkan definisi ini, maka khabar itu lebih umum dan lebih luas daripada al-hadis. Athar itu segala yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in, tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW apabila berkaitan, misal dikatakan athar dari Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dinamai hadis Rabbani dan hadis ilahi. Misalnya perkataan Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, aku mengikuti persangkaan hambaku dan aku bersamanya ketika mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dari sekumpulan orang tersebut. Di sini ada sifat an-nafs untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam ayat 116 surat Al-Maidah, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Hadis qudsi ini juga menjadi dalil bahwa malaikat lebih baik dari manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperinci, yaitu jika melihat keadaan sekarang, maka malaikat lebih mulia, sedang jika melihat di akhirat, maka manusia lebih mulia. Dan hadis ini bukan menjadi dalil untuk zikir berjamaah. Jika dia mengingatku dalam sekumpulan orang, maksudnya orang-orang sekitarnya kemungkinan adalah orang yang lalai, atau dia berada di majelis ilmu dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan hadis qudsi itu terletak antara Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quranul Karim dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, baik lafaz maupun maknanya, sedangkan hadis Nabi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, lafaz dan maknanya. Adapun hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya tanpa lafaznya. Maka membaca hadis qudsi tidak dinilai sebagai ibadah, tidak boleh dibaca dalam sholat, tidak terwujud dengannya tantangan, dan tidak dinukil secara mutawatir seperti Al-Quran. Bahkan di dalamnya ada yang sahih, dhaif, dan maudhu. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul untuk menerima tantangan. Jika itu benar mukjizat, maka tidak akan ada yang berhasil menantangnya, dan hal ini tidak berlaku untuk hadis qudsi. Ini dari segi diterima atau ditolak, ini hadis terbagi dua, ada hadis yang diterima dan ada hadis yang tertolak. Hadis yang diterima adalah hadis yang memiliki kriteria dan syarat-syarat hadis yang harus diterima dengan sempurna, terbagi kepada dua, yaitu sahih dan hasan. Dari segi kualitasnya, hadis makbul ini ada yang sahih dan hasan. Hadis sahih definisinya secara bahasa atau etimologi, kata sehat adalah antonim dari kata sakit. Bila diungkapkan terhadap badan, maka memiliki makna yang sebenarnya atau hakiki, tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya, maka maknanya hanya bersifat kiasan atau majaz. Secara istilah terminologi, maknanya adalah hadis yang bersambung sanad atau jalur transmisi melalui periwayatan seorang periwayat yang adil, dhabit dari periwayat semisalnya hingga ke akhirnya, akhir jalur transmisi, dengan tanpa adanya syuzuz atau kejanggalan dan juga tanpa ilat atau penyakit. Penjelasan definisi.
Sanad bersambung maksudnya bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat di atasnya atau sebelumnya dari permulaan sanad hingga akhirnya. Kemudian periwayat yang adil maksudnya bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya memiliki kriteria seorang muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan juga tidak cacat, maru'ah atau harga dirinya. Periwayat yang dobit maksudnya bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap atau kuat, bukan pelupa, baik mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan. Tanpa suzud, maksudnya bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori sad atau hadis yang diriwayatkan seorang siqah bertentangan dengan riwayat orang yang lebih siqah darinya. Tanpa ilat maksudnya bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori maklul atau yang ada ilatnya. Makna ilat adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi yang mencoreng kesahihan suatu hadis sekalipun secara lahiriah kelihatan terhindar darinya. Syarat-syaratnya melalui definisi di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat kesahihan yang wajib terpenuhi sehingga ia menjadi hadis yang sahih ada 5. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, para periwayatnya adil. Ketiga, para periwayatnya dobit. Keempat, tidak terdapat ilat atau penyakit. Kelima, tidak terdapat syudzuz atau kejanggalan. Bila mana salah satu dari 5 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu hadis tidak dinamakan dengan hadis sahih. Contohnya, untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman definisi hadis sahih, ada baiknya kami berikan sebuah contoh untuk itu, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dia berkata, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad Ibnu Jubair bin Mut'im, dari ayahnya. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah membaca surat At-Tur pada sholat maghrib. Hadis ini dinilai sahih karena satu, sanadnya bersambung, sebab masing-masing dari rangkaian para periwayatnya mendengar dari syekhnya, sedangkan penggunaan lafaz dari atau oleh Malik, Ibnu Syihab, dan Ibnu Jubair termasuk mengindikasikan ketersambungannya karena mereka itu bukan periwayat-periwayat yang digolongkan sebagai mudallis atau periwayat yang suka mengaburkan riwayat. Yang kedua, para periwayatnya dikenal sebagai orang-orang yang adil dan dobit. Berikut data-data tentang sifat mereka itu sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama al-jahr wa at-ta'dil. Yang pertama, Abdullah bin Yusuf Siqah Mutqin. Yang kedua, Malik bin Anas Imam Hafiz. Yang ketiga, Ibnu Syihab Faqih Hafiz, disepakati keagungan dan ketekunan mereka berdua. Yang keempat, Muhammad bin Jubair adalah Siqah. Yang kelima, Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat. Yang ketiga, tidak terdapatnya kejanggalan atau syudzuz sebab tidak ada riwayat yang lebih kuat darinya. Yang keempat, tidak terdapatnya ilat apapun. Hukumnya wajib mengamalkannya menurut kesepakatan ijma ulama hadis dan para ulama usul fikih serta fuqaha yang memiliki kapabilitas untuk itu. Dengan demikian, ia dapat dijadikan hujah syariat yang tidak boleh diberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkannya. Penjelasan syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat yang menempati hadis itu ke tingkat sahih adalah satu, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari suatu hadis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai perawi pertama atau para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi bersambung dalam periwayatannya. Kedua, sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung bila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para perawi hadis. Bisa jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak sahih. Yang kedua, perawinya adil.
Itu seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan terjaganya sifat muru'ah, yaitu senantiasa berakhlak baik dalam segala tingkah laku dan hal-hal lain yang dapat merusak harga dirinya. Perawinya dhabit, maksudnya adil, adalah sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh takwa dan kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan buruk seperti syirik, kefasikan, dan bid'ah. Dhabit atau akurasi adalah kemampuan seorang perawi untuk menghafal hadis dari gurunya, sehingga apabila ia mengajarkan hadis dari gurunya itu, ia akan mengajarkannya dalam bentuk sebagaimana yang telah dia dengar dari gurunya. Dhabit ini ada dua macam, yaitu satu, dhabit sadar, yaitu kemampuan seseorang perawi untuk menetapkan apa yang telah didengarnya di dalam hati, maksudnya dapat menghafal. Maksudnya dapat menghafal dengan hafalan yang sempurna, sehingga memungkinkan baginya untuk menyebutkan hadis itu kapanpun dikehendaki dalam bentuk persis seperti ketika ia mendengar dari gurunya. Yang kedua, dhabit kitab, yaitu terpelihara bukunya dari kesalahan, yang menjadi tempat untuk mencatat hadis atau khabar yang telah didengarnya dari salah seorang atau beberapa gurunya, dengan dikoreksikan dengan kitab asli dari guru yang ia dengarkan hadisnya, atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang terpercaya kesahihannya, dan ia memelihara bukunya dari tangan-tangan orang yang hendak merusak hadis-hadis di dalam kitab-kitab lainnya. Seorang perawi dikatakan dhabit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perawi yang dhabit adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan. Ini artinya bahwa orang yang disebut dhabit harus mendengar secara utuh apa yang diterima atau didengarnya, kemudian mampu menyampaikannya kepada orang lain atau meriwayatkannya sebagaimana aslinya. Yang keempat, tidak syad, janggal atau rancu atau sujud adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sikoh perawinya. Maksudnya suatu kondisi di mana seorang perawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap syad karena bila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak, maka para perawi yang lain itu harus diunggulkan dan ia sendiri disebut syad. Maka timbullah penilaian negatif terhadap periwayatan hadis yang bersangkutan. Yang kelima, tidak berilat. Hadis berilat adalah hadis-hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya hadis tersebut terlihat sahih. Adanya kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Dengan demikian, yang dimaksud hadis tidak berilat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keraguan-raguan. Ilat hadis dapat terjadi baik pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad. Kemudian hadis hasan. Hadis sahih ini dibagi menjadi sahih lidzatihi dan sahih lighairihi. Sahih lidzatihi adalah suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, dhabit yang sempurna, serta tidak ada syad dan ilat yang tercela. Sahih lidzatihi atau sahih dengan sendirinya adalah hadis yang rawinya pertama adil, kedua hafalannya kuat, ketiga sanadnya bersambung, keempat terbebas dari kejanggalan dan kecacatan. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan dipahamkan ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengetahui kesahihan suatu hadis itu dengan 3 perkara. Pertama, jika diketahui penulis buku hadis tersebut hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih, dengan syarat
penulis tersebut bisa dipercaya dalam melakukan pensohihan seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis tersebut dinilai sahih oleh imam yang penilaiannya dalam pensohihan itu bisa dipercaya, dan dia bukan termasuk orang yang terkenal mudah dalam memberikan nilai sahih. Yang ketiga, meneliti sendiri rawinya dan bagaimana cara periwayatan rawi tersebut terhadap hadis. Jika semua kriteria sahih terlengkap, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang sahih. Kemudian sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi adalah hadis yang belum mencapai kualitas sahih. Misalnya hanya berkualitas hasan li dzatihi, lalu ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut meningkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi adalah hadis hasan dengan sendirinya atau hasan li dzatihi apabila memiliki beberapa jalur periwayatan yang berbeda-beda. Misalnya dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan dan ternyata kekurangan unta. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, belikan untuk kita unta perang dengan unta-unta yang masih muda. Maka ia mengambil 2 atau 3 unta muda dan mendapat 1 unta perang. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dari jalan Muhammad bin Ishaq dan diriwayatkan Baihaqi dari jalan Amr bin Shu'aib. Setiap jalan ini jika dilihat secara bersendirian tidak bisa sampai derajat sahih, hanya sampai hasan. Tapi jika dilihat secara total maka jadilah hadis sahih li ghairihi. Hadis ini dinamakan sahih li ghairihi walaupun nilai masing-masing jalan secara bersendirian tidak sampai derajat sahih. Namun karena bila dinilai secara total bisa saling menguatkan hingga mencapai derajat sahih. Jika semua kriteria sahih lengkap, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang sahih. Ulama hadis mendefinisikan hadis sahih li ghairihi sebagai berikut: huwa ma kana ruwatuhu mutaakhiran an darajatil hafidz dzabiti ma'a kaunihi masyhuran bisidqi hatta yakuna hadisuhu hasanan. Summa wujida fihi min tariqi akhar musawin li tariqihi aw arjahu ma yujbaru dzalikal qusur al-waqi'un fi, yaitu secara sederhana atau singkatnya adalah hadis sahih karena adanya syahid atau muttabi. Hadis ini semula merupakan hadis hasan. Karena adanya muttabi dan syahid, maka kedudukannya berubah menjadi sahih li ghairihi. Secara terperinci, hadis sahih li ghairihi adalah wa makana ruwatuhu mutakhiran. Itu hadis yang periwayatnya tidak mencapai an-darajatil hafidil dhabi, tidak mencapai kepada derajat penghafal yang kuat, ma'aqanihi masyhuran bisidqi, beserta adanya perawi tersebut terkenal dengan kejujurannya, hatta yakuna hadisuhu hasanan, sampai terbukti hadis itu mencapai tingkatan hadis hasan. Kemudian wujida fihi min tariqi akhar, ditemukan pada hadis tersebut dari metode yang lain yang sama li tariqihi dengan metode hasan itu, atau arjahu ma yujbaru dzalika qusur, atau lebih unggul dari yang dapat menutupi kekurangan itu.